Oke, Oke. kedengaran suaraku? Oke. Ya, jadi guys, inilah salah seorang temen yang udah lama banget kenalnya. Udah berapa lama kenalan kita? Oke. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat Kedengaran suaraku ya? nama Oke, kedengeran jelas, loud and clear, Bos. Oke. Oke, bos, mantap. Jadi gimana? Udah berapa lama sih Oke. kita kenalan sebenarnya? Dari tahun berapa sih? Wah, wah, 2012 mungkin ya. 2012 ya? Let me think. 2012. Iya kali ya. Gue masih SMA itu kayaknya. Tapi awal kali kita kenalan itu dari apa ya? Dari sosial media ya, Facebook ya. Yeah, social media you done the arts. I remember. You done the arts dan gambaran lu tuh mirip waktu itu gue lagi gila-gilanya Jim Morrison. Jim Morrison, The yes, Doors. I remember that. Jim Morrison. Lu Yes. gila banget Jim Morrison sampai yang compare soal Jim Morrison and Korean K-pop. And K-pop, yes. Do you remember that? That was, oh my god. It's the worst day I ever Oh had. my god. By the way, Oh di my god. sini lu mau dipanggil apa nih? Oke, gua sebenarnya personally mau apa ya? Ada rencana buat podcast sih, cuman Aha. belum ada waktu buat apa ya? Buat ngediting, buat ngedan dan dan jadi dan lah istilahnya. By the way, Gitu loh. podcast sih kalau menurut gue gak terlalu banyak editing sih karena they hear what I say, they hear what we say, Exactly. right? Exactly. So yeah, maybe Exactly. a little bit editing is enough. Different kalau lu mau bikin video presentasi atau apapun gitu ya, itu baru banyak editing gitu. Tapi kalau podcast sih kayaknya less editing sih Ya kan? Kalau menurut gue. emang dengan Anchor juga udah cukup, cuman gimana ya? Ada beberapa hal yang gua catet gitu sering miss gitu loh. Takutnya nanti kalau gak diedit pendengarnya malah Kabur. gimana ya? Ada ilfil waktu listening gitu. Ya, maybe ya. Gua Sedikit orangnya lah. gugupan gitu. Yeah, like I said, podcast mungkin editing yes, maybe we need it, but nggak banyak sih ya, sedikit kali ya, Gak nggak banyak, terlalu banyak. memang minor, Beda nambahin lah. nambahin Mungkin untuk music. apa aja, cuman sekedar untuk menambahkan supaya lebih clear aja sih ya, iya nggak sih? Yes. By the Untuk way, noise di sini cancellation. lu mau dipanggil apa nih? You can call me Alep maybe. Sorry, Alep. pardon? Alep. Alep. You can yes, Alep. What is that? Alep. What That is that? is the first letter in apa Jews in Ibrani, Alep. Jadi inspirasi gue tuh ya huruf pertama di bahasa Ibrani gitu loh. Oh, oke. Jadi itu adalah huruf pertama gitu ya. Jadi sebutannya Alep gitu ya. Alep. Oke. ALEPH. Oke. Wow, great. Gua juga baru tahu nih, ternyata bahasa Ibrani yang pertama itu Alep gitu ya. I don't know. Alep. Ini pertama kali gue tahu dan ya guys, informasi juga ya guys, Alep is the first Alep, oke. apa ya? Apa namanya? Tulisan ya atau aksara sih? Tulisan. Atau huruf? Aksara Huruf ya? gitu. Huruf ya? Huruf You ya? can Google it. You can Google it. It's the first Oh letter yeah, guys, in. maybe yeah, you can Google it too. Ya guys, kalian boleh Google. Ya berarti Alep ya, sebutannya Alep ya. Yes, dan it means is the first, and it means is resembles about godly apa ya, sifat-sifat gimana ya, kedewaan gitu, keagungan gimana gitu. Dipakai buat memang sejujurnya dipakai kalau di praktisi Yahudi kuno memang dipakai buat agama.
Agama ya. praktek agama. Cuman kenapa gue milih Aleph karena ini ada apa ya, pengalaman pribadi gitu main sebuah game yang namanya Shin Megami Tensei. It's controversial, I man. think I heard about this game before. Kayak gue ada pernah Yes. dengar sih. Tapi gue agak yakin karena gue masa kecil gue nggak terlalu sering main game sih. Gue I mentioned it a dulu lot. means a lot ya. Well, Yes. well that's cool by the way. Ya, so guys, kalian boleh panggil bro ini Aleph. And yeah, for your Aleph. info, he will open podcast and yeah, you can subscribe ya. Nanti bagiin link YouTube lu ya. Jadi gua bisa kasih di kolom deskripsi biar ada ini. Dan gue juga ada proyek nulis juga yang belum, bertahun-tahun nggak selesai ya. Soalnya di tahun-tahun gue beberapa tahun ini gue buka toko, buka usaha, dan dari kesibukan itu gue agak ada hal-hal yang menghalangi gitu loh. Saking kemarin waktu sibuk, dan mungkin di tahun ini 2020 is it a time. Cuman sorry untuk yang nulis, gue sungguh lagi ada permasalahan sama kegiatan. Jadi job juga masih banyak, ngelayanin klien juga. Ya, man. This is the worst year we ever had, man. Belum pernah gue ngerasain hal-hal seperti ini di pandemi ini. Seumur hidup tuh sesulit ini belum pernah, man. Jadi sebenarnya nih pandemi ini lu gimana sih sebenarnya? Apakah ngefek banyak gitu? Ngefeknya di mana aja nih? Entah perekonomian Efeknya di dunia kerja atau apa gitu? Efeknya di dunia kerja. Jadi toko sepi banget ya. Sepi ya? Bulan itu. Yes, sepi banget. Financial is so gimana ya? Financial, nabrak banget, men. Ya kacau sampai gua mutusin buat this year I will rest for a while. Take a rest. Untuk tahun ini gue istirahat dulu, men. Gitu ya. Well, ya ngomong-ngomong lu dari dulu yang gua tahu sih lu hobi nulis ya. Oke, bener itu. Gimana tapi sih? Tapi nggak ada tulisan dari satu pun karya belum ada yang gua publish, men. Gitu. Yeah. Banyak banget konten. Lu pernah publish sih. Gua pernah baca satu yang tentang tentara gitu deh, kalau nggak salah sih. Iya nggak sih? Lu pernah publish yes, tuh. Gue pernah baca. Dan sebenarnya lu oke sih. Cuman kenapa nggak dilanjutin sih? Nah ya itu, gue orangnya gimana ya? Selalu ngejar ide yang terbaik gitu. Banyak banget skrip, banyak banget hal yang pas diri gue sendiri jujur gimana ya? Diri gue sendiri jujur gak terrealisasi karena terlalu banyak mikir skenarionya, terlalu banyak mikir gimana ini akan jalan gitu, dan gue stuck di situ terus bertahun-tahun, men, jujur. Gitu ya. Tapi terlalu idealis juga gimana ya? Ya, ada bagus juga sih gitu pada ya. In the end, it's a bad thing. It's a bad thing. Kita nggak jalan-jalan kira-kira itu. Gitu ya. Ya gue harap aja sih lu lanjut lagi kayak kemarin gue pengen lanjut. Okay sih. Ya. Lu ya, harus deh menurut gue, karena menurut gue hal-hal kayak gini tuh ya bukan masalah yang kita kejar, itu bukan soal popularity ataupun apa ya, ya kalau oke lah kalau karya kita bisa dilihat oleh orang-orang itu mungkin ya kesannya that's just a luck ya, lucky or maybe like sebuah keberuntungan aja kali, aji mumpung gitu ya, bisa sampai dilihat orang gitu. Tapi intinya sih
menurut gue yang penting itu adalah ya tetap konsisten kali ya. Tetap ngelakuin sih. Mau ada yang baca, nggak ada yang baca. Ya gue juga gitu. Jadi sebenarnya gue nulis juga kan. Gue postingnya banyak. Udah di Wattpad ada. Di Wattpad ada, di Facebook ada. Ya memang ada yang baca gitu. Nggak banyak gitu. Tapi, well, they always say like, well, you have a really great talent. And you have to go through again and again like that. Dan ya menurut gue ya gitu sih sebenarnya kita perlu juga ya being consistent. Cuman kalau untuk gue sendiri sih konsisten ya. Gue terlalu banyak gitu. Intinya gue terlalu banyak yang mau gue lakuin. Contoh, gue hobi gambar ya kan. Gue gambar gue oke lah, you know that. Gue selalu bikin gambar-gambar, gue bikin webtoon, gue apa sih yang nggak gue coba gitu ya. Terus menulis gitu ya. Yeah, well, I think I do. Mungkin gue perlu juga memilih salah satu gitu sih. Cuman ya, I don't know. Ya teruslah apa sih berkarya gitu ya. Apa aja dilakuin gitu. Oke. Gimana kabarnya? Udah lama sih nggak pernah kontak kita ya. Gua. Ya udah banget ya. Nah jatuh bangun ya juga ya. Bisa dibilang jatuh bangun karena beda cara mikir, terus ada kesalahpahaman mungkin kemarin dan ya, jadi guys, gue kenal Abang Alep ini sebenarnya udah dari 2012 guys. Cuman ya selama ini ya itulah ada konflik gitu. Konfliknya tuh sih sebenarnya bukan konflik. Bukan konflik apa ya? Mungkin kayak perbedaan pendapat itu biasa kali ya. Cuman ya itu tadi perbedaan pendapat, and then it will become chill ya kan, chill. Terus kemudian ya balik lagi hot, nanti chill lagi, warm lagi gitu sih. Tapi ya yang namanya pertemanan sih harus gitu kali ya. Karena kalau kita sejalan terus, kayaknya nggak ada sih orang yang bakal sejalan terus sama kita, ya nggak sih? Ya, itu pun ya mungkin jujur kemarin itu pun juga dipicu oleh beberapa kejadian-kejadian dari sisi gua yang mungkin harusnya dibicarain bukan dibuat ribut gitu. Ya, gua juga terlalu gampang emosian kali ya. Ya, yes. Oh my god. Well, but now we already been dull, kita udah mature, jadi kayaknya ada lagi lah ya pemikiran begitu. It's a time, man, It's a time. To make gimana ya? Inilah waktunya kita buat nunjukin bahwa kita udah bukan fandom-fandoman, kita bukan fanboy. Bocah-bocah. Kita sudah bocil-bocil. Cukup banyak makan asam garam. Yes. Kita juga udah ya jadi apa ya penerus-penerus selanjutnya di usia-usia untuk nerusin produktivitas orang-orang tua kita dengan cara kita sendiri. Right. Well, guys, buat informasi nih, gua dengan Mr. Alep ini dari dulu itu sering ngobrol. Ya mungkin ngobrolnya virtual karena kita beda daerah, ya. Mr. Alep. Banget, man. Jauh banget ya. Jawa dan Sumatera, lu bayangin aja guys, gimana itu bisa ya mungkin bisa ketemuan sih kalau one day maybe we can meet each other, tapi selama ini hubungan kami itu ya hanya sebatas ini ya, media sosial, friend, and this is the first time we see each other too, right? Is it? Pertama kalinya gue sama Mr. Alep ini saling tatap-tatapan ya, ngelihat tatap-tatapan. But I close my face. Aku nutupin soalnya I'm introvert, man. Gue gak bisa gimana ya, terbuka banget sama orang gitu. Well, it's okay. Dan di lingkungan gue sendiri, gue tertutup banget. Well, it's okay. Menurut gue introvert itu bukan sesuatu yang jelek sih. Gue pernah baca dan gue pernah konsultasi sama teman gue yang pakar psikologi, dan dia mengatakan
introvert itu cuman cara seseorang untuk mencari kenyamanan aja. Jadi bukan berarti orang introvert itu nggak bisa ngomong, bukan berarti orang introvert itu less idea or something atau nggak mau terbuka. Mungkin dia lebih nyamannya itu ya di tempat yang lebih sendiri, tidak terlihat orang lain atau orang asing. Mungkin seperti itu sih, guys. Ya nggak sih, Alep, Mr. Alep? Yes, I like hiding. I like hiding. Ya. I like. Tapi bukan berarti dia tidak bisa sharing dengan orang lain, bro. No, ya, bukan berarti begitu ya. No. Ya. Yes. Seperti itu sih. Ya, that's why itu cuma masalah kenyamanan aja. Jadi seperti memakai masker, menutup diri itu adalah kenyamanan. It's okay, right? Gak ada yang dipermasalahkan di sini. Gue orangnya sometimes introvert, sometimes extrovert too. Ya tergantung sih ya. Tapi kalau gue menunjukkan diri sih, gue nggak pernah salah. Cuman gue juga nggak terlalu suka keramaian, nggak suka masuk ke kerumunan. Gue juga kurang suka gitu. So ya. Yes. Punya personality masing-masing lah ya. Kurang suka keramaian. Jadi gimana sih perkembangan usaha sekarang? Susah ya? Perkembangan usaha. Gue juga lagi nyari dana-dana. Gue juga lagi gimana ya? Lagi pengen ada plan-plan ke depan lah. Tahun depan atau mungkin maybe next time. Cuman memang harus lebih cepat. Soalnya ya you know, living in your passion gak selalu bisa ngehidupin lu secara cukup gitu loh. Yep. Malah pas-pasan, malah nyusahin keluarga yang ada. Gitu ya. Gitu. Ya tapi menurut gue kalau keluarganya bisa menerima sih gak salah juga ya. Ya nggak sih? Ya nggak salah juga sih, cuman ada rasa gimana ya, gak enak juga ya lama-lama ortu gimana dibebanin gitu juga. Mikir-mikir juga kasihan gitu loh. Harusnya kita yang ngasih makan toh. Harusnya kita yang cukupin gitu. Karena menurut gue yang sering jadi masalah itu ya ketika keluarga merasa terbebani sih. Yes. Itu sih yang mungkin untuk beberapa orang, termasuk gue, mungkin agak gimana ya, okay, I don't want to be burden in my family, so yeah, I just make them happy, because untuk apa gue bikin mereka cemberut, bikin mereka susah gitu ya. Gue yang hidup, mereka yang susah buat apa gitu. Karena menurut gue, lu gak senang sama orang aja, lu hidup lu susah sebenarnya. Ya enggak sih? Lu harus uring-uringan, lu harus kayak gimana sih, menahan marah gitu ya. Itu menurut gue yes. Gimana sih? Oke lah, kita lakuin aja apa yang bisa kita lakuin untuk menyenangkan hati orang lain, walaupun nggak semua orang bisa senang dengan kita gitu ya. Yes. Jadi gimana? Lu ada pertanyaan apa sih kira-kira? Gue ya. Gimana perkembangan art lu, men? Art. Well, ini perkembangan dalam hal apa nih? Gimana ya? Apakah udah ada sesuatu yang gimana ya, di art itu istilahnya lu sudah punya pemikiran apakah gue bisa hidup nih di lini ini nih, gue bisa make a living in this line. Well, menurut gue kalau untuk art sendiri sampai saat ini belum bisa belum bisa bikin gue hidup sih. Menurut gue masih butuh normal job sih. Tapi gue coba mengusahakan itu sih ya. Karena memang gue sangat suka art gitu. Nggak hanya sekedar hobi aja sih. Gue pengen ngerealisasi art ini dalam kehidupan gue, di mana gue bisa menjadikannya untuk menjadi mata pencarian. Tapi bukan berarti art nggak menghasilkan sih, tapi belum bisa sampai
kasih gue meninggalkan job apa sih, job yang apa ya, job yang Utama ya, main job, rutinity job itu rutinitas. belum bisa ninggalin hanya untuk art gitu. Jadi gue masih butuh rutinitas itu juga sih, masih seperti itu sih. Tapi ya masih dikembangin lah. So you still service society maybe. Ya. Masih melayani. Ya. Yeah, actually that's Public the hard things for artists sih, actually terkhususnya apalagi artis seni rupa gitu ya. Menurut gue mereka itu gak semuanya bisa kaya menurut gue, dan ya oke lah, maybe you have seen some of them ya sangat-sangat populer, sangat kaya dan segala macam. Tapi banyak juga yang bahkan pengangguran sampai nggak menghasilkan apa-apa, dan bahkan nggak ada apa. Ini sih sebenarnya ya gue sedih sih, kebanyakan ya orang Indonesia yang seperti itu gitu ya. Karena kalau di luar negeri gue lihat artis itu dihargain gitu, tapi di Indonesia kurang dihargai. That's why masih banyak artis-artis yang bahkan bisa sampai tidur di jalanan hanya untuk itu, mencari itu sih. Menurut gue sedih banget gitu. Sedih banget ya di Indonesia. Yeah. Soalnya ya kita tahu bahwa di Indonesia memang mediocrity-nya masih cukup tinggi. Orang-orang mediocre. Lu lihat di TV deh. Sekarang di TV masih bertebaran kan di era-era sekarang acara-acara yang belum jelas, terus apa ya, goreng-gorengan opini, terus gosip-gosip yang ya gitulah, sensasi-sensasi. Soalnya penikmat kita adalah orang-orang di kalangan yang seperti itu. Gitu. Jadi company bakal ngasih makan yang lebih banyak, yang bahkan yang lebih apa ya, meskipun itu non-educational man, gitu loh. Iya, tidak mengedukasi. Enggak mendidik, gitu. Ditambah juga apa ya, dengan semakin murahnya provider internet dan menjangkau masyarakat yang sorry kata lebih bawah-bawah, yang gimana, uneducated, yang nggak ngerti gimana cara berinternet yang benar, itu juga memicu sih. Cuman ya this is reality, this is gimana ya, ini yang harus kita ini yang harus kita saksikan, bahwa lu bisa tahu sendiri, orang semakin banyak sekarang di internet bikin konten-konten sampah, bikin konten-konten nggak yang ngerugiin orang lain, itu cepat viral. Ya, benar. Gitu. Yeah. It's like negativity itu yang bikin viral ya, bukan positivity ya. Jadi gua ngelihat sendiri memang kemarin itu ya, ini yang disorot orang itu ya, yang rame penontonnya ya ini konten-konten nggak jelas kali ya. Konten nggak jelas, men. Konten putus pacaran, konten klarifikasi itu paling rame tuh. Klarifikasi, men, sekarang YouTuber klarifikasi. Aduh. Well, gimana ya? YouTuber klarifikasi dengan maybe itulah yang kita prihatinkan dengan kondisi berinternet saat ini, karena ya itu provider tambah murah, yang orang-orang yang sangklek makin banyak. Tapi can you think actually what makes it happen sebenarnya? Kenapa sih bisa seperti itu gitu ya? Ibaratnya kenapa orang-orang lebih suka di Indonesia ya, terutama lebih suka konten-konten yang seperti itu gitu? Konten alay gitu ya? Iya, why? Gitu. Lebih suka. I don't really know, but yet itu gimana ya? Ada yang nge-trigger gitu loh. Ada yang gimana ya? Wait a minute.
Oke. Ya, ada yang nge-trigger, ada yang memang penontonnya sudah seperti itu gitu loh. Penontonnya sudah pengen seperti itu, bodohnya itu di sana. Karena Ya, seperti tadi saya bilang, semakin lu ngasih makan sama pasar yang seperti itu, ya semakin marak lah konten yang seperti itu. You know, giveaway sekarang banyak dampaknya yang negatif menurut gua ya. Jadi kemarin ada salah satu artis yang ngamuk-ngamuk, marah-marah gara-gara dari konten giveaway dia diserbu di kantornya, men. Artis lokal. Nggak bisa gue omongin nama gak usah aslinya. disebutin namanya. Mungkin netizen udah tahu lah ya, mungkin yang menyaksikan. Kalau nggak tahu, searching sendiri. Salah dia. Because we Yes. don't want to mention anybody ya, nggak perlu ya. Mungkin seperti itu sih. But, ya Tapi gitulah. ya bisa sih kita lihat sih dari acara TV aja pun udah kelihatannya. Ibaratnya yang rame itu sih yang kayak nggak berbobot gitu loh. Ibaratnya lu lihat sih Nah, benar tuh. kayak sinetron. Ya gue bukan apa ya menjelek-jelek kayak sinetron. Gue bukan bilang sinetron nggak bagus, no. Tapi menurut gue penyajiannya terlalu alay ya nggak sih? Yes. Penyajiannya terlalu alay dan gimana ya? Maybe kejar setoran penulisnya. Iya. Kasihan juga sih. Mereka harus kejar setoran dengan ngebikin konten yang nggak berbobot. Jadi nurutin selera pasar juga karena yang nonton sinetron juga emak-emak, men. Gitu, penikmatnya Emak-emak, juga. tapi anak-anak juga ada Aduh, loh ikutin nonton. anak-anak Gua ya gua juga ada. gua secara private ya gua ngajar nih di sekolah nih. Ya kan. Dan lu tahu mungkin sebelum pandemi lah ya, kita kan masih ada tatap muka nih. Jadi pas jam istirahat tuh ya gua gak mau keluar dari kelas nih. Jadi gua ngelanjutin kerjaan gua di kelas, tapi anak-anak istirahat kan beberapa kan ada yang duduk nih di kelas ngobrol-ngobrol nih ya. Anak SD, lu bayangin aja anak SD duduk di kelas lagi gosip dan isian gosipnya lu tahu apa? Tentang film sinetron, men. Yes. Gimana ya ngomonginnya? Gue juga agak ngikutin, cuman gue juga pernah ngalamin ada anak tetangga yang seperti itu, yang sudah cinta-cintaan, pacar-pacaran gitu loh. Konten-kontennya seperti mereka ngelihat konten-kontennya berbeda dengan kita yang hidup dan besar di 90-an. Mungkin ini juga dari jauh. Ya kebijakan pemilik televisinya, men. Kenapa beberapa tahun belakangan banyak orang pindah ke YouTube? Karena di sana mereka bisa memilah tayangannya sendiri. Beda dengan di TV sekarang yang acaranya acak-adut seperti itu. Dan masalahnya lagi, orang TV sekarang komplain juga banyak yang hijrah ke YouTube. Bukannya itu hal yang jelek ya, cuman ya ada beberapa yang bikin konten gosip dimasukin ke YouTube gitu loh. benar. Kan gimana ya? Itulah. Dan menggusur dan gimana ya? Dan juga sekarang kebijakan YouTube makin tambah ketat. Beberapa tahun terakhir udah dibahas. Kebijakan YouTube juga makin ke arah sekarang udah mirip-mirip TV lah, men. Itu Ya, yang jelas kita karena sayangkan. Jadi penontonnya semakin banyak, guys. juga, ya kreator juga gue ngelihat di banyak video ada yang juga mengeluhkan kenapa bisa seperti ini, kenapa seperti ini, karena ya balik ke masalahnya lagi, YouTube juga butuh pemasukan toh untuk Ya, benar. biaya server, untuk jagain video-videonya biar enggak hilang, dan untuk untuk yang ngebesarin company mereka, namanya kapitalisme juga ya. Yep. Dan itu
Ya, mereka hidup dari ads, man. Seriously, mereka hidup dari ads. Kita juga para kreator-kreator jangan munafik lah, hidup dari ads juga gitu loh. Pernah hidup dari ads juga. You know PewDiePie? Aduh, jadi menurut lu sekarang nih untuk YouTube ini masa depannya gimana nih? Wah, gua juga Lu sebagai penonton deh dulu. Jangan sebagai kreator dulu deh, sebagai secara penonton dulu deh. penonton sih. Gue juga belum pernah main YouTube ya. Gue berkutat cuman di penulisan artikel. Gue juga seorang penulis biasa nowadays. Secara kontennya sih, ya memang masa depannya memang mau dijadiin seperti TV. Sudah jelas. Memang seperti we need money, man. Cuman you bedanya, you cuman you bedanya kalau di looking for TV itu money. siaran ulangnya nggak setiap hari, kalau di YouTube setiap hari gitu ya. Oke, yes. Well, ya gitulah yang terjadi sekarang ya guys ya. Agak susah nih ngomong nih, karena gue yakin begitu banyak juga orang-orang yang mencoba untuk tampil, bikin karya yang baru, bikin karya, tapi ya ini masalahnya nggak pasarnya gitu loh. Bahkan lu tahu sendiri Nggak ya, pasarnya. ya nggak pasarnya gitu. Dan ya lu harus berjuang bagaimana supaya lu bisa membuatnya menjadi sebuah pasar gitu ya. Mungkin seperti itu sih guys. Ya, jadi kira-kira gimana Dan gue nih? gak bakalan, Mhm. and I'm sorry, gue gak bakalan ngorbanin idealisme gue cuman buat bikin konten yang oke lah, ditonton banyak orang, men. Cuman oke lah, AdSense masuk gitu. Ditonton banyak orang, terus konten gue juga gak sesuai dengan isi hati gue juga, men. That's why I'm belum main YouTube sama sekali, and masih ya ada plan-plan yang masih ketunda-tunda juga gitu loh. Soalnya kerjaan juga untuk menulis ini juga agak banyak sih. Good Dan luck. masih belum, yes. Dan juga kehidupan juga baru merintis dunia penulisan ini, cuma nulis artikel-artikel biasa ya juga. Oh my god, pas-pasan banget tiap bulan, men. Kita harus survive dari waktu ke waktu, dan untungnya gue masih survive, masih ada sampai sekarang. That's salah satu hal yang masih gue thanks to nature, thanks to the mother earth. Mother Earth. Yes, God maybe. Okay, well, ya. Jadi guys, beginilah Mas Alep ya guys. Gue sendiri dan Mas Alep ini ya seperti ini biasanya. Cuman bedanya adalah selama ini kita cuman ini ya chattingan doang ya, bro ya. Yes, Nggak sampai seperti ini virtual chat gitu, belum pernah ya. Ini pertama kalinya gue belum. udah ibaratkan video call sama Bang Alep ini kayaknya baru ini gitu ya. Udah Ya soalnya serasa seperti video apa, call gitu. masa-masa dulu belum ada teknologi seperti Iya, ini belum gitu seperti loh. ini ya. Belum, ya, Tapi waktu belum udah ada pun, diproses yang maksimal. nggak seperti ini juga ya. Waktu udah ada juga baru ini gitu. Kenapa Yes, gitu? ada Skype ya dulu. Cuman gua gak punya kamera dulu, men. Gak punya sesuatu yang canggih gitu loh. Gitu ya. Yes. Ya apa ya? Ya gitulah seiring berkembangnya teknologi gitu ya. Dan sekarang Yes. bahkan dengan seperti ini bisa jadi konten, bro. Jadi konten, men. Jadi menurut lu gimana nih artis-artis yang di YouTube itu yang lu lihat sekarang yang agak maju itu menurut lu bikin konten apa gitu ya? Ya kita gak bisa nyalain sebelumnya kita nggak bisa Hmm. nyalain mereka. Memang uh, apa mereka beratnya memang di industri, dan untuk terus bertahan mereka juga harus
sustainable gitu. Dan itu memang langkah yang gimana ya, bisa dibilang tepat buat mereka, seperti lu bilang Mbak Imbong, terus Raffi Ahmad, oke lah hidup dengan konten-konten seperti itu. Cuman uh, gue sangat berharap bahwa YouTube bisa cukup fair lah, fair to use, seperti dulu di mana ada kebebasan berpendapat, ada freedom of speech, ada mendukung konten-konten yang memang sebenarnya segmennya nggak family friendly gitu loh. Cuman memang harus ada restriksi tersendiri biar anak-anak ya pada nonton. Soalnya kan kita tahu sekarang ada platform YouTube for Kids, itu juga menurut gue oke, cukup membantu. Oke, cukup, inilah yang pengen gue utarakan gitu. Gimana kalau dipisah aja gitu, segmen untuk anak, segmen untuk orang dewasa gitu. Dengan ya sekarang YouTube memang membatasi untuk yang YouTuber anak ini kan tidak ada komen-komen, biar konten mereka tetap secure buat usia-usia mereka gitu. Jadi ya kebijakan YouTube memang ada yang dampaknya bagus dan juga ada yang dampaknya. Tapi gini bro, itu juga. Tapi gini bro, sorry. Kalau masalah konten untuk anak lah ya, gue waktu ngupload video gitu, memang ada pilihan. Lu nih segmennya mau kemana nih? Apakah untuk anak atau untuk orang dewasa gitu ya? Atau untuk yang di atas 18 tahun? Lu mikir aja, kalau lu buat untuk anak, ya kan? Ya yang nonton anak-anak gitu. Mungkin yang dewasa bisa nonton juga. Tapi kan sekarang ini YouTube itu kalau dia ngelihat sebuah konten atau sebuah channel yang agak rame itu kan kalau dari komennya ya nggak sih? Oke. Nah, jadi menurut gue banyak sebenarnya orang-orang, mungkin termasuk gue lah ya, gue sendiri juga bingung gitu ya. Gue beberapa kali gue share konten itu sebenarnya ya bisa semua kalangan gitu ya, tapi anak-anak juga bisa gitu. Tapi lebih ke arah anak-anak sih sebenarnya. Cuman kalau gue rasa gue mau centang untuk anak-anak, ya itu tadi gue belum populer gitu. Ibaratnya ya ini dari kacamata gue sendiri gitu ya. Dan mungkin banyak juga youtuber yang seperti itu kali. Jadi mereka pada akhirnya ya bikin non anak gitu, tidak untuk anak supaya bebas. Jadi bisa ini masuk komen-komen gitu. Karena menurut gue ya itu tadi sih. Kalau untuk anak tadi ya mungkin iya ya, yang nonton anak-anak saja. Nah, nggak bisa komen gitu ya. Yang orang dewasa ada nonton ya sekedar nonton gitu. Tapi gak ada yang komen gitu loh. Jadi ibaratnya nggak ada yang hidup di sana gitu. Ya nggak sih? Yes. Jadi menurut gue sebenarnya seperti yang lo bilang, harusnya dipisah gitu. Harusnya memang dipisah ya. Jadi ada khusus YouTube untuk anak, gitu. Ada yang untuk yang agak apa sih namanya universal gitu ya. Jadi orang bisa milih gitu. Oh kalau mau kasih nonton anaknya, ya bukalah YouTube Kids mungkin seperti itu. Kalau misalnya untuk cari informasi yang luas gitu mungkin di YouTube channel yang biasa gitu. Jadi itu menurut gue sih, tapi ya tergantung juga ya, tergantung pemikiran masing-masing. Soalnya menurut gue ini pemikiran seperti ini subjektif banget ya. Subjektif banget. Seperti ketika kita masuk YouTube itu seperti pedang bermata dua, men. Iya. Lu sangat-sangat bakalan sulit untuk menentukan apapun, karena di sisi lain sekarang anak-anak cenderung juga toxic, man. Lu pasti tahu banget kalau orang player PUBG, anak-anak bocah-bocah yang
main game online sekarang. Oh, there's a lot of them, man. Generasi Bocil mereka sudah beda jauh bocil-bocil dengan generasi dengan kita. mulut-mulut toksik sampah gitu. Yeah. Yes, itulah yang mungkin yang bikin pihak YouTube memang meniadakan kolom komentar untuk yang anak gitu loh. Gue juga ya prihatin banget ngeliat keadaan masyarakat dewasa ini loh seperti itu. Gue juga ngalamin sendiri waktu gue di toko, ada anak-anak numpang internet, mereka bermain a game, dan lu tahu sendiri men, mereka ya seperti gue juga, wah anak-anak kok sekarang kok gini ya, anak-anak kok sekarang, ponakan gue aja umur 2,5 tahun Mulutnya ya. sekarang mainnya YouTube, main TV gitu loh. Kan Nontonnya gimana, channel kasihan game juga. gitu ya. Yes, channel game, main ya review toy, masih untuk yang taraf ini juga masih aman lah. Di apa ya? Di kasus yang lebih parah, ada anak SD pacaran gara-gara niruin konten yang ada di YouTube gitu. Jadi parental advisory itu aduh juga repot juga ya. Mau dilarang salah, nggak mau dilarang juga salah juga. Itu tanggung jawab kita juga, men. Untungnya gue masih still have a much time lah buat mikirin make a family, because I know the keadaan yang sekarang ini tidak cukup menguntungkan kalau gue punya anak gitu loh. Itu. Jadi ngomong-ngomong, gimana? Masih jomblo atau udah punya pasangan nih? Gimana ya? Yes, there's much banyak ada relationship yang gagal-gagal gitu. Ada yang ya putus nyambung lah ya. Ya untuk sekarang sih libur dulu lah ya. Libur dulu ya. Fokus sama karir. Mau berapa Yes, lama fokus lagi sama karir. libur? Mau berapa lama lagi nih? Usia udah mulai nih. Nah. Usia gak menunggu, memang usia tidak menunggu, but you know, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Lebih baik telat daripada salah milih gitu loh. Lebih baik telat daripada salah milih ya. Alep 2020. Gawat. Oke, ya jadi banyak ya. Kalau ngomong sama Babang Alep ini memang sebenarnya banyak banget topik dan masih banyak di kepala yang masih tersimpan. Mungkin bisa lah kita lanjut di podcast selanjutnya ya bersama Mr. Alep. Okay. Dan gue berharap lu cepat bikin konten dan gue pengen hadir di konten lu. Jadi ya saling bertukar nih guys. Maybe gue bakalan mikir-mikir konsep lagi, entah itu penulis podcast tentang penulisan cerita gue, atau gimana ya, dimasukin ke YouTube, atau gue bikin konten YouTube sendiri. Maybe gue bakalan akan ngasih beberapa kejutan, dan memang ada rencana-rencana ke depan. Well, let's see. Let's see about that. Oke? Okay? Mantap. Okay. Mantap. By the way, ya gue juga ini tadi baru kepikiran sih ada sebuah ide baru ya. Gue pengen coba bikin video komik. Do you know how could it be like? Komik video sih. Jadi ibaratnya. It's great idea, man. Wah, itu sih ya mungkin buat
penonton ya, pemirsa yang nonton ini ya, gue nggak tahu kapan bisa direalisasi dan kapan gue harus memulai, ya masih di ide dan kepala gitu ya. Tapi gue pengen secepatnya sih gue eksekusi gitu ya. Jadi guys, mari Amin. tunggu aja guys. Itu masih rencana dan seperti apa gue pengen nulis skrip dulu. Yes, jadi gue juga minta maaf banget ya, karena gue juga belum punya YouTube channel. Doain aja. It's okay. By the Semoga. way, ini Mr. Alep dia bilang dia bakal bikin guys. Jadi tungguin aja. Ya, But you can follow me at Boxman Gray. That's my Instagram. Oke, You can follow me ya on nanti that. bakal gua kasih di kolom deskripsi gue. Kalian harus follow dulu guys, jadi bisa nanti diikutin tentang Mr. Alep ini. Ya, jadi kira-kira nanti isi kontennya apa, bro? Kalau menurut gue sih ya, isi konten dari apa dulu nih? Isi konten YouTube lu nantinya bakal gimana? Oke. Gue agak ngantuk. It's okay, it's okay. Soalnya kayak tadi udah oke. Isi kontennya maybe a video live ngomentarin sesuatu atau konten gaming lawas maybe. Gaming lawas ya. Gaming lawas like a Game Boy, like a Nintendo, like PlayStation 1. By the way, do you still play that? Do you still play that? Oh no. But sering-sering juga sih. But you still play it, right? You still play it, right? Yes, I still ngikutin perkembangan retro gaming lah. Oh my god. Cocok sih sama lu. Beberapa tahun pengetahuannya lah. Cuman gua karena keterbatasan maybe ya, mau bikin selalu ada halangan, selalu ada gimana gitu loh. Timnya Ya. apa harus ada timnya. Terus tetap semangat. Gua juga yes, exactly. I never quit from my passion. No. Jadi ya harus apalah terrealisasi apapun itu yang terjadi harus dilaksanakan. Ya, gue juga begitu. Gue juga berharap gue bisa lebih cepat merealisasikan tadi sih video komik. I hope so I can do that. Karena lu tahu bikin itu sangat, oh my god, you have to make the script, the story, and you have to sketch, and then you have to draw it, and coloring, and editing, and the video editing. So sangat banyak pekerjaan. Tapi ya gue akan coba bikin ini sih, coba mempersimpel dan apa ya, gimana supaya gue bisa mengerjakannya dalam waktu tempo yang singkat gitu. Tapi apa ya, ya berbobot gitu. Gue pengen seperti itu sih. Mungkin masalah apa sih ya, time management aja sih. Karena waktu itu sangat berharga. Terus yang kedua juga masalah mood management. Karena gue jujur aja, gue orangnya moody sekali gitu. Gue orangnya sangat moody. Jadi ketika gue nggak mood, aduh, gak usah bilang, gue nyentuh pun tidak gitu. Tapi kalau gue lagi termotivasi, terinspirasi, gue bakal bikin, gue bakal menyelesaikan. Jadi ya itu tadi. Jadi sebenarnya kembali ke orang masing-masing ya. Jadi kita harus jadi konsisten aja sih. Gue juga berharap semoga gue bisa konsisten. Ya. Susah banget. Untuk konsisten itu susah banget loh. Susah banget, man. Susah banget. Gimana ya? Gue juga sebenarnya mikir pengen bikin review tentang Gundam maybe. But dalam satu waktu gue ngerasa pasarnya gak sesuai nanti ya. Nanti yang gak ada yang nonton, itu yang menghalangi kita
sebenarnya. Ya sih. Takut Tapi tidak yang jangan nonton. mikirin itu deh, guys. Bro, kayaknya jangan mikirin No, itu. Karena kemarin-kemarin aja mikir seperti itu. kalau No. kita mikirin begitu kayaknya nggak selesai-selesai. Sebenarnya gue juga begitu sih. Gue sering seperti itu. Gue bikin kira-kira banyak yang nonton gak ya? Ada yang nonton gak ya? Tapi ya akhirnya gue mikir, gak usah mikir gitu loh, bikin aja lah. Nanti ada yang nonton nggak nonton ya udah. Kalau ada yang nonton syukur, kalau ada yang nonton ya udah gitu ya. Karena menurut gue kita belum ketemu dengan titiknya. Jadi kalau kita nggak pernah memulai, titiknya nggak bakal ketemu gitu loh. Jadi kita harus Bakalan pernah memulai. ketemu. Ya, kita harus memulai. Yes. Gitu. Ini seperti itu sih. Exactly. Ya, gue berharap ya semoga lu bisa cepat merealisasikan planning yang sudah dibuat. Gue juga semoga bisa terrealisasi dan bisa ya menginspirasi penonton sih yang utama kalau gue sih. Gue pengen menginspirasi penonton aja sih. Yes, gue juga berharap pandemi segera berakhir dan masyarakat kreatif balik-balik lagi gitu loh. Oke lah. Jadi gimana? Udah makan tadi? Gimana? Udah gimana? Udah makan? Oh ya Pak, saya 2 kali sehari Pak. 2 kali sehari? Kenapa nggak 3 kali Pak? No, I'm on diet. Aku pengen kurus Pak. Pengen kurus? Emang belum cukup kurus? Kayaknya gue lebih gemuk deh. Ya nggak sih? Beberapa tahun ini di pansos orang disuruh makan jam 1 malam Pak. Waduh. Iya sih. Ya apa ya? Semua serba salah sih. Menurut gue makan pun bisa jadi penyakit. Ya kan? Gak makan penyakit. Serba salah hidup ini. Jadi nggak ada yang benar. You know. Apalagi kalau Ya, you know. Bahkan makanan itu kayak yang paling membunuh itu adalah ya karbohidrat yang paling banyak membunuh orang. Padahal sebenarnya manusia butuh karbohidrat supaya ada tenaga. Tapi itu kebanyakan karbohidrat ya jadi penyakit. Jadi serba salah. Untuk masalah kesehatan juga sebenarnya dari beberapa tahun juga udah mulai sadar-sadar. Soalnya kemarin kolesterol juga sempat tinggi toh, gitu. Jadi sekarang ya ngurangin porsi makan karena gue juga orangnya jarang olahraga. Beda dengan dulu. Dulu gue entah kenapa gue juga jarang olahraga untuk saat ini, padahal waktu untuk olahraga jauh lebih banyak gitu loh. Dan apa ya, olahraga dan mungkin tips gue olahraga dan meditasi itu bisa ngurangi tingkat stres dan tingkat depresi dengan cukup signifikan. Jadi ya kita hidup we live in toxic era men, serba toksik gimana semuanya. Lu lihat komenan orang toksik, lu lihat anak-anak sekarang toksik, lu ngomong sama keluarga, maybe keluarga juga sudah ada yang toksik gitu loh. Jadi salah satu salah satu kiatnya sih we must keep our mind health. So, untuk sekarang body and mind itu penting banget. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini, orang banyak yang orang banyak yang banyak pikiran kan, kasihan kan mereka yang ada korban PHK, yang di industri kreatif, di industri tertentu bukan cuma kreatif juga ada yang sedang libur, mangkas tim, maybe kita nggak pernah tahu masalah orang lain men, cuman kita yang tahu jelas saat ini memang saat-saat yang berat gitu loh. Jadi ibaratnya zaman sekarang itu ya adalah benahi masing-masing lah ya. Karena gue lihat
gue sebagai seorang pendidik di sebuah sekolah juga anak-anak yang gue didik sekarang juga udah apa ya, mengalami hal yang sama juga. anak kelas kecil ya, kelas SD yang masih kecil-kecil udah pinter main game, main PUBG, main Free Fire yang toxic semua isinya. By the way, game sekarang nggak ada yang menurut gua nggak seperti game dulu, man. Nggak ada seninya bermain game. Maaf aja, makin kita online, entah kenapa kualitas gamenya makin turun gitu loh. Dulu kan, Final Fantasy, Zelda, Mario Bros. Itu masih sampai sekarang lu mau main ulang, itu tetap awet buat dimainin, man. Tetap enak ya dengan main. game. Tetap asik aja mainnya. Gua sampai sekarang juga gua suka main-main lagi sih, main ulang. Ya ibaratnya apa ya? Masih Ya, enak aja nostalgia. dimainin gitu, nggak pernah hilang gitu. Ya nggak sih? Ya itu masalahnya, mereka dulu nggak mikirin quantity, mereka company dulu sorry to say, mereka mungkin mikir, oh yang penting selalu akan ada game bagus di pasaran. Beda dengan sekarang, company diperas. Lu tahu gaji apa ya? Ini kok jadi melebar-lebar sih ya. Lu tahu gaji pegawai-pegawai yang kerja di industri game itu ada yang underpaid, man. Gua pernah baca beritanya gitu. Ada yang dibayar nggak sesuai dengan standar. Tapi mereka disuruh kerja keras banget. Itulah jahatnya industri yang semakin lama semakin aduh. Loh. Serba salah sih ya. Serba salah, men. Serba salah. Nanti Lu juga mungkin kenapa? Lanjut. Gue lanjutin ya. Lu juga mungkin sekarang coba lu ngelihat industri apapun, industri musik, maybe industri film, maybe apakah ada sesuatu yang salah dari kacamata lu gitu? Menurut gua dari musik dulu nih ya. Kalau musik sih, menurut gua kalau musik ya saat ini oke, perkembangan teknologi terasa. Yang dulunya alat musik klasik sekarang sudah jadi elektronik. Nah itu kerasa dan ada perubahan banyak gitu ya. Tapi inti dan makna yang disampaikan udah kurang. Jadi kalau musik zaman dulu itu inti yang disampaikan itu memang dari feel mereka banget gitu. Jadi bukan cuma sekedar pansos doang, tapi emang benar-benar dibuat untuk apa ya, unsur keindahannya itu, seninya itu memang benar-benar ada gitu. Masih ada estetikanya ya. Estetikanya ada. Jadi kalau zaman sekarang musik itu ya hanya sekedar musiknya enak didengar gitu. Tapi liriknya, kata-katanya nggak ada yang bermutu, bahkan aduh, maki-maki itu liriknya maki-maki orang. Jadi ya itu tadi, orang main kenapa jadi seperti itu gitu ya. Tapi oke, masih ada juga yang masih bagus, ya masih ada pasti. Tapi nggak seperti dulu lagi sih. Nggak seperti musik The Beatles yang hampir semuanya bagus. Nggak seperti nggak seperti musik-musik Indonesia juga seperti itu ya. Nggak seperti musik-musiknya si Chrisye, Iwan Fals yang dalamnya bagus-bagus semua, nggak ada lagi sekarang. Isinya ya selingkuh, perselingkuhan, pacarku apa, psikopat, entah apa, nggak ngerti lah aku sekarang. Yes, DJ TikTok and lagu-lagu maybe yang dijadiin dangdut, ya nggak salah sih, cuman memang pasarnya udah seperti itu, ya gimana lagi gitu loh. Kemauan pasar yang bikin semua itu terjadi. Ya, pasarnya sih. Pasarnya kalau nggak pasarnya nggak seperti itu, nggak gitu juga sih. Benar. Orang kan kalau bikin sesuatu itu ya untuk dinikmatin orang ya,
Nah, itu tadi makanya jadi seperti itu. Yang mereka minta kita juga buat gitu loh. Iya, Tapi benar itu. yes. Tapi untuk beberapa yang idealis sih nggak bakalan lah bikin seperti itu. Ngorbanin beberapa orang mungkin yang legend-legend seperti Padi, Peter Pan udah bubar mungkin jadi Noah, gue gak tahu juga kabarnya gimana. Seperti Dewa, kita apa ya rindu banget bakal ada musik-musik seperti itu gitu loh. Ada gimana ya? Cuman ya gimana ya? Time goes on, man. Nggak eranya Yes. lagi. Nggak eranya lagi. Yes. Nggak eranya lagi. Baiklah, saya rasa sudah hampir 40 menit kita podcast dan Nggak kerasa banget loh. iya. Kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan ke penonton? Gue gak banyak-banyak ya, soalnya gue juga belum masuk ke industri video making. Gue masih juga nahan-nahan bikin karya. Cuman pesan gue di sini tolong garis bawahi bahwa keep bikin sesuatu yang berkualitas. Udah. Kualitas ya. Quality is the most important. Quality over quantity. Mantap. Ya guys, Oke, jadi mantap. buat kalian ya, itu pesan dari Mr. Alep. Ya, kalau dari gua sih ya itu tetap terus maju, pantang mundur. Kalau ada ide langsung dikembangin, jangan ditunda-tunda. Langsung eksekusi, mau susahnya, mau apanya nanti bakal ketemu jalannya. Bakal ketemu jalannya. Karena kalau kita menyerah sebelum kita bertempur, ya artinya ya kita udah kalah gitu. Tapi kalau kita udah kalah, tapi kalau kita mencoba terus dan terus, saya rasa ya bakal berhasil. Dan di sini gue juga mencoba seperti itu dan semoga menginspirasi dan semoga semuanya bisa bahagia dan tidak henti-hentinya berkarya. So, thank you banget buat Mr. Alep yang udah mau di podcast bersama aku ya kan. Ya, thank you juga buat kalian yang sudah nonton ya dari awal sampai akhir. Ya, semoga bisa sharing-sharing ini bermanfaat dan kita lihat kalau ada lagi podcast-podcast seperti ini nanti akan kita lakukan lagi. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasi. Mantap. Okay, so yeah, see you guys. Bye. Bye.